Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar karya ilmiah yang telah bersedia menghadiri acara pada pagi hari ini. Yang terhormat, Saudara Prayoga Wibawa Kunoyo, selaku pemateri pada acara webinar karya ilmiah pada hari ini, serta teman-teman yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang akan disampaikan pada acara kali ini bertemakan mewujudkan pembelajaran yang efektif di era pandemi COVID-19. Di sini, saya, Nurul Igdami Zuniari, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri. Nama, Prayoga Wibawa Kunoyo. Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 5 Agustus 2000. Alamat, Perum Mendut Regensi Blok D 01 Banyuwangi. Dan beliau sebagai mahasiswa aktif S1 jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Jember. Berikutnya, di sini saya akan memaparkan serangkaian acara yang akan kita jalani, yakni pembukaan, penyajian materi, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Selama acara berlangsung, diharapkan para peserta mematuhi tata tertib yang telah terlampir di undangan acara. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki sesi yang kedua, yakni sesi penyajian materi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri atau pemakalah akan menjelaskan mengenai pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang apa itu COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu adalah penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. COVID-19 itu juga singkatan dari Coronavirus Disease yang ditemukan pada 2019 di negeri Cina. Akan tapi sudah meluas sampai ke negara, yaitu negara Indonesia kita ini. Sehingga menyebabkan banyak yang meninggal dan lain-lain. Sehingga kemunculan wabah COVID-19 pada tahun ini menjadi keadaan yang tidak diharapkan. Karena dampaknya cukup banyak bagi manusia. Namun setiap hal buruk selalu ada sisi baiknya. Sama seperti pandemi COVID-19 yang melanda dunia. COVID-19 memang memiliki dampak negatif, tapi wabah tersebut juga memiliki dampak positif, terutama di dunia pendidikan. Jadi, di pandemi ini ada juga dampak positif dan negatifnya. Di sini saya akan membahas mengenai 4 pembahasan. Yang pertama, peran orang tua, dampak COVID-19, problematika yang dihadapi pelajar, dan solusinya. Peran orang tua itu ada 10. Yang pertama, menjaga dan memastikan anak-anak untuk menetapkan hidup bersih dan sehat. Setiap orang tua itu pasti menginginkan anaknya selalu dalam keadaan sehat. Apalagi dengan kondisi saat ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini. Tentu saja orang tua menjadi semakin khawatir akan hal itu. Salah satu yang dapat dilakukan orang tua yaitu mengingatkan anaknya untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih agar terhindar dari berbagai penyakit dan dengan mengajarkan anak untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah. Yang kedua, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah. Terdapat berbagai ragam kegiatan dilakukan bersama antara orang tua dan anak selama pandemi ini berlangsung, yaitu seperti membersihkan rumah, memasak, bermain, beribadah, dan lain-lain. Momen ini memberikan kesempatan bagi orang tua dan anak untuk mempererat ikatan satu dengan lainnya.
sehingga anak menjadi semakin terbuka terhadap orang tua. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak. Bersama-sama, selama beberapa bulan ini, bahkan mungkin setahun ini, dalam kurun waktu yang hampir 24 jam ini, mendorong perlunya diciptakan suasana nyaman untuk semua, baik secara fisik maupun psikologis. Tentu saja, orang tua menjadi orang yang paling tahu dan mengenal anak. Bagaimana anak belajar dan kapan anak harus belajar. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik yang intens dengan anak. Peran orang tua salah satunya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Menjalin komunikasi yang dilakukan orang tua dan anak menjadi hal penting, karena dengan begitu akan mempererat hubungan orang tua dan anak. Melalui komunikasi, maka orang tua akan dapat mengetahui keinginan anak, serta orang tua dapat menyampaikan yang diinginkan atau harapan serta dukungan kepada anak. Dengan begitu, anak akan semakin terbuka kepada orang tua. Begitupun sebaliknya, orang tua akan semakin terbuka kepada anaknya. Hal tersebut dapat membuat suasana keluarga yang hangat dan nyaman. Sehingga peran orang tua ini sebagai tempat curhat untuk anak. Yang kelima, bermain bersama anak. Orang tua menyampaikan bahwa selama pandemi berlangsung ini, kegiatan bermain menjadi aktivitas yang paling sering dilakukan, khususnya pada orang tua yang memiliki anak usia balita atau di bawah atau anak usia PAUD. Hal tersebut menunjukkan hakikat dasar dunia anak, yakni bermain. Anak dapat hanya belajar tentang suatu melalui kegiatan bersama, dan bermain juga salah satu bagian dari pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat penting. Yang kelima, menjadi role model bagi anak. Maksud dari role model ini artinya panutan. Orang tua itu merupakan pimpinan di dalam keluarga, di mana orang tua adalah seorang paling dewasa di antara anggota keluarga lainnya. Dalam struktur keluarga, anak-anak akan mengikuti dan mencontoh perilaku orang tua, sehingga dapat menumbuh karakter yang sangat bagus untuk anak itu sendiri. Yang kelima, membimbing dan memotivasi anak. Di sini peran orang tua adalah membimbing dan memotivasi anak. Apalagi di masa pandemi ini, pasti kan anak-anak ini kan stres, shock mengenai tugas-tugas yang tidak semana enaknya itu ya. Terus tugas dari orang tua itu membimbing anaknya agar tidak mudah menyerah dan terus tekad melakukan tugas itu sendiri. Yang kedelapan, memberikan edukasi. Para orang tua ini sangat penting untuk memberikan edukasi, karena keluarga ini tempat pertama seorang anak untuk mengetahui mengenai keadaan dunia ini sendiri. Seperti halnya kita belajar berbicara, pastikan pertama ke orang tua. Terus belajar bermain dan lain-lainnya pasti pertama-tama masa kecil itu ke orang tua. Memelihara nilai keagamaan. Memelihara nilai keagamaan ini sangat penting juga, dikarenakan dapat mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan peran orang tua di sini adalah membantu anaknya untuk mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti halnya memilih di antara 5 agama tersebut, apakah mengikuti diri sendiri atau mengikuti orang tua itu sendiri. Yang ke-10, melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. Ini seperti halnya seperti kita tanding melakukan pertandingan atau kompetisi. Seperti kalau kita melakukan bersih-bersih itu kita mendapatkan hadiah apa dan lain-lain. Dan peran orang tua di sini adalah membantu anak selama pandemi ini untuk mendapatkan inovasi yang bagus agar dapat berguna untuk masa depan yang akan datang dan tidak akan membuat anak itu menjadi gagap mengenai kegiatan yang akan berlangsung. Dampak COVID-19 itu ada dua, yaitu dampak negatif dan positif. Yang pertama, akses internet yang terkendala oleh sinyal. Ini biasanya dialami oleh mahasiswa yang tinggal di daerah pedesaan.
sehingga siswa tersebut terpaksa harus pergi jauh untuk mencari sebuah sinyal agar dapat melakukan suatu pembelajaran dengan seksama. Yang kedua, penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Kondisi guru di Indonesia ini tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Ini bisa dilihat dari guru-guru yang lahir tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Begitu juga siswa yang kondisinya hampir sama dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman penggunaan teknologi. Yang keempat, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Perangkat pendukung teknologi ini pasti jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonominya yang mengkhawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan musibah COVID-19 ini. Kurang siapnya penyediaan anggaran. Biaya ini juga suatu yang menghambat karena aspek kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka tidak sanggup membayarnya. Ada dilema dalam pemanfaatan media daring. Ketika Menteri Pendidikan memberi semangat produktivitas harus melaju, namun di sisi lain kecakapan dan kemampuan finansial guru dan siswa belum melaju ke arah yang sama. Negara pun belum hadir secara menyeluruh dalam memfasilitasi kebutuhan biaya yang dimaksud. Yang positifnya, siswa dan guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online di era disrupsi teknologi yang semakin canggih. Kan sekarang ini zaman serba canggih. Dan sekarang kita nih juga pembelajaran menggunakan teknologi, sehingga dampak COVID ini dapat memperasah kita mengenai kegiatan-kegiatan online itu sendiri. Yang kedua, orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Dampak COVID-19 ini dapat mempererat kekeluargaan terutama orang tua dan anak. Kan dikarenakan anak berangkat pagi, pulang sore, terus kemudian les dan lain-lain, sehingga tidak ada waktu untuk bersama dengan orang tua. Yang ketiga, siswa bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan gadget pada hal-hal kurang bermanfaat. Penggunaan gadget misalnya seperti ini. Seperti aplikasi Zoom ini kan sangat bermanfaat bagi kita. Yaitu dosen atau guru itu dapat memberikan sebuah materi lebih mudah dipahami, lebih jelas dan mudah dipahami kepada mahasiswa itu sendiri. Kalau misalnya kita cuma dikasih file, apakah mahasiswa itu paham atau tidak? Sehingga mahasiswa atau siswa itu menjadi bingung akan materi tersebut dan tidak paham mengenai materi tersebut dan juga bingung itu sendiri. Yang keempat, bisa meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan Indonesia. Juga dampak dari COVID-19 ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini, dikarenakan kan kalau sekarang sebelum COVID kan pasti penggunaan teknologi digunakan misalnya seperti main, nonton video, dan lain-lain untuk mencari informasi sepertinya jarang sekali. Sehingga dampak COVID ini sangat bermanfaat apalagi untuk mahasiswa ini. Terutama di teknologi ini dikarenakan sistem pembelajaran daring dan misalnya kalau kita susah untuk mencari materi, kita bisa mencarinya di teknologi seperti internet dan yang lain. Next, problematika yang dihadapi pelajar. Satu, banyaknya tenaga pendidik dan pelajar yang gagap teknologi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kan seperti yang dijelaskan sebelumnya ya.
kondisi guru itu di Indonesia tidak seluruhnya paham mengenai penggunaan teknologi. Ini juga bisa dilihat dari kondisi guru-guru yang lahir pada tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi itu membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman penggunaan teknologi. Seperti halnya mencari sinyal. Dan juga misalnya kalau kita selama sistem pembelajaran biasa, guru membahas materi tersebut dan kita tidak memahami itu, kalau di teknologi ini, kalau kita juga tidak bisa memahami materi tersebut itu dengan semakin jelas. Yang kedua, pelajar yang kondisi ekonominya kurang menjadi ketinggalan pelajaran karena saat ini sepenuhnya pembelajaran memakai sistem daring. Ya, ini seperti jelas sebelumnya, kurang siapnya penyediaan anggaran. Dikarenakan kondisi ekonominya yang kurang bagus, sehingga aspek kesejahteraan guru dan murid itu masih jauh dari harapan. Salah satunya penggunaan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring. Sehingga maka jelas mereka tidak sanggup membayarnya. Sehingga jadi lemah dalam pemanfaatan media daring. Selanjutnya yang ketiga, orang tua menjadi terbebani untuk membeli fasilitas teknologi dan kuota internet. Dikarenakan sekarang banyak sekali pegawai atau pekerja yang terkena PHK, dikarenakan perusahaan itu bangkrut karena juga tidak ada penghasilan. Sehingga setiap bulannya banyak sekali suatu perusahaan atau UMKM mengalami kebangkrutan, dan juga saya lihat ada juga yang mengalami pasangan suami istri mengalami perceraian diakibatkan kondisi ekonomi itu sendiri. Yang keempat, mental anak juga terpengaruh karena merasa tertinggal dengan teman lainnya. Ini maksudnya seperti tugas dan lain-lain, dikarenakan misalnya setiap daring ada tugas, sehingga menyebabkan mahasiswa itu stres dan bingung apa mengenai tugas yang disebutkan sendiri. Dikarenakan mahasiswa itu juga masih belum paham mengenai materi tersebut dan dikumpulkan berdasarkan waktu yang ditentukan. Sehingga mental mahasiswa itu pun terganggu dan pusing dan akhirnya jatuh sakit. Yang kelima, banyak kecelakaan terjadi karena pelajar harus mencari sinyal. Ini seperti di sebuah artikel saya melihat itu ada seorang mahasiswa mencari sinyal dan akhirnya mengalami sebuah kecelakaan seperti tersambar petir, kecelakaan motor, dan lain-lain. Solusi dalam COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, sekolah, dan lain-lain. Yang pertama, mengembangkan lebih banyak solusi untuk menjangkau siswa yang tidak memiliki internet. Misalnya seperti melakukan pembelajaran secara luring atau secara offline, akan tetapi membatasi mahasiswa itu. Misalnya satu kelas 20, maksimal 20, atau bisa kurang, tidak boleh lebih. Yang kedua, meningkatkan konektivitas internet. Ini dikarenakan susah mencari sinyal. Sehingga apalagi di kawasan pedesaan, sehingga mahasiswa tersebut harus mencari kondisi sinyal yang jauh dari rumahnya, seperti mencari di kantor-kantor camat, desa, dan lain-lain. Yang keempat, melatih para guru untuk memberikan pembelajaran daring yang lebih efektif dan interaktif. Yang keempat, mengidentifikasi dan mendukung mereka yang tertinggal dengan metode pengajaran yang berbeda. Ini hampir sama, yaitu kalau bisa dengan metode luring atau metode secara offline, akan tapi dibatasi dengan maksimal 20 anak per kelas. Yang kelima, mendukung siswa kurang beruntung untuk kembali ke sekolah. Dikarenakan pada masa pandemi ini kan banyak sekali perusahaan yang bangkrut, gulung tikar, dan lain-lain. Sehingga kondisi ekonominya pun semakin lama semakin turun. Dan
kebutuhan hidupnya pun kan semakin banyak, akan tapi ekonominya semakin turun sehingga menyebabkan terjadi perselisihan di keluarga itu sendiri dan menyebabkan juga pasangan orang tua itu cerai dikarenakan masalah ekonomi. Yang kelima, memberikan kuota gratis yang keenam, memberikan kuota gratis internet. Ini yang dilakukan oleh pemerintah seperti memberikan kuota gratis 5 giga dan yang itunya berapa itu untuk membantu mahasiswanya dalam proses daring. Yang ketujuh, pemberian bantuan dana kepada sekolah untuk menyediakan tablet gratis. Ini yang ke-8, kebijakan program cicilan pembayaran SPP atau UKT, bahkan penundaan dan penurunan UKT. Ini biasanya dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan. Ada yang melakukan program cicilan pembayaran, ada yang mengalami penundaan, ada yang mengalami penurunan. Sekian dari saya. Apakah ada kata-kata yang kurang bermanfaat dan tidak mudah dipahami, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada pemateri atau pemakalah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dibuka 2 sesi, dengan 1 sesi diisi dengan 3 pertanyaan. Dipersilahkan untuk audiens yang ingin bertanya dapat raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Novita Umayah dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Novita Umayah, NIM 90. Ingin bertanya, di dampak COVID-19 kan di situ kan ada dampak negatif dan positifnya. Dan pada dampak negatif kan ada prasarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, bagaimana solusi pemerintahan agar bisa sarana dan prasarana di sekolah itu bisa memadai? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Novita Umayah. Selanjutnya kepada Rizky, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai untuk mensiasati pemberian tugas yang banyak pada masa pandemi saat ini mungkin membuat kebanyakan siswa merasa bosan. Lalu hal apa yang bisa dilakukan guru dalam hal ini? Terima kasih. Kemudian untuk penanya ketiga dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin bertanya tentang dijelaskan bahwa tadi pemerintah kan telah memberikan kuota gratis. Iya, memang pemerintah telah memberikan kuota gratis pada pelajar dan mahasiswa. Namun tidak semua provider mendapatkan keringanan tersebut. Maksudnya hanya beberapa kartu seperti Telkomsel mendapatkan bantuan. Namun pada kartu-kartu lain yang digunakan mahasiswa, mereka mengeluh bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan. Nah, untuk hal tersebut bagaimanakah solusi pemerintah? Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian untuk pemateri saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens tersebut. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu di dampak COVID-19 di situ kan ada dampak negatif dan positif. Pada dampak negatif kan ada sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, bagaimana solusi pemerintah agar bisa sarana dan prasarana di sekolah bisa memadai? Jawabannya itu solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan fungsi keberadaan komite sekolah yang jujur, independen, serta transparan sebagai pihak yang mengawasi kecurangan atau tindak praktik korupsi baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak sekolah. Pemerintah daerah dan pihak sekolah seharusnya transparan mengenai sarana dan prasarana yang seharusnya disediakan dan spesifikasi sesuai
dengan anggaran yang ditetapkan. Dan untuk yang pertanyaan kedua, untuk pertanyaan yang kedua, untuk mensiasati pemberian tugas yang banyak pada masa pandemi saat ini, mungkin membuat kebanyakan siswa merasa bosan. Lalu hal apa yang bisa dilakukan guru dalam hal ini? Guru dapat menggunakan media game edukasi bernama Quizzes. Game edukasi yang berisi soal-soal yang menarik berupa soal esai maupun pilihan ganda, terdapat waktu mundur, terdapat gambar-gambar atau ilustrasi, sehingga akan mengurangi kebosanan dan menambah ketertarikan siswa dalam mengerjakan tugasnya. Selain itu, dapat digunakan media pembelajaran elektronik lainnya seperti Rumah Belajar, Google Classroom, Zoom Meeting, dan portal e-learning pada setiap sekolah. Dan untuk pertanyaan ketiga, pemerintah memang telah memberikan bantuan kuota gratis pada pelajar dan mahasiswa. Namun, tidak semua mendapatkan keringanan tersebut. Pada akhirnya, banyak siswa mengeluh kuota habis atau jaringan jelek. Bagaimana solusi untuk hal tersebut? Pemerintah perlu menambah bantuan kuota gratis untuk provider. Banyak yang bilang bahwa hanya Telkomsel saja mendapatkannya. Saya rasa pemerintah perlu menambah untuk kartu lainnya agar tidak terjadi keluhan seperti tersebut. Baik, disampaikan terima kasih atas jawabannya dari pemateri atau pemakalah. Selanjutnya saya akan membuka sesi kedua, yakni diisi dengan 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya dapat raise hand terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya, pada saat datangnya COVID-19 ini, banyak anak-anak yang merasa bosan untuk belajar di rumah. Bagaimana peran orang tua untuk menghadapi hal tersebut? Disampaikan terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Obaid, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Pertanyaan saya itu, pada pandemi ini kan pembelajaran dilaksanakan secara online. Sementara itu banyak siswa yang tidak paham dengan materi apa yang disampaikan oleh pengajar. Sementara itu banyak sekali tugas yang terus diberikan dari guru ataupun dosen pada murid. Nah, untuk itu bagaimanakah solusinya? Sekian, terima kasih. Disampaikan terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah dari audiens ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, saya persilakan kepada Kak Septi untuk mengajukan pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, salah satu apa contoh upaya pemerintah dalam memudahkan siswa mengakses pendidikan di masa pandemi ini? Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan pada sesi kedua ini. Yang pertama, pertanyaannya pada saat pandemi datang banyak anak yang merasa bosan untuk belajar di rumah. Bagaimana peran orang tua menghadapi hal tersebut? Yang pertama, orang tua itu harus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk mereka selama ada melakukan aktivitas yang ada di rumah. Menjalin komunikasi dengan anak, jika anak kesulitan bisa langsung tanggap terhadap orang tua, dan membimbing dan memotivasi anak agar tetap selalu semangat dan harus menerima kenyataan bahwa ini adalah sebuah takdir
dan tiba-tiba datang sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya di luar saja. Jadi, para orang tua ini sebagai tempat curhatan anak dalam masa pandemi COVID-19 yang kita lakukan sekarang ini. Pertanyaan yang kedua, dalam pembelajaran daring, banyak siswa yang tidak begitu paham dengan materi yang disampaikan, ditambah banyaknya tugas yang menumpuk. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Cara pertama yang dapat dilakukan yaitu memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik, seperti memberikan kuis ataupun game. Hal ini bertujuan untuk menambah minat belajar siswa dan membuat siswa lebih fokus dengan materi yang disampaikan oleh pengajar. Menghimbau guru atau dosen untuk tidak memberikan tugas secara berlebihan. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan stres pada murid yang kemudian mengurangi minat belajar dan konsentrasi murid dalam pembelajaran. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja contoh upaya pemerintah dalam memudahkan siswa mengakses pendidikan di masa pandemi ini? Salah satunya adalah program BDR atau belajar dari rumah yang diadakan pada channel TVRI. Tanya program BDR, Kemendikbud juga melakukan kebijakan lain, seperti penyediakan materi belajar cetak, mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi rumah belajar, serta menyusun modul belajar sesuai kurikulum dan kondisi khusus. Baik, disampaikan terima kasih atas jawabannya kepada pemateri. Demikian sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Terdapat beberapa dampak adanya pandemi COVID-19 ini, dan terdapat peran aktif orang tua dalam mendampingi pendidikan anak-anaknya. Selain itu, juga terdapat berbagai solusi untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif di era pandemi COVID-19 yang dapat dilakukan. Tentunya di sini seluruh masyarakat Indonesia harus bekerja sama dalam mewujudkannya. Baik, memasuki sesi yang terakhir, yakni sesi penutup, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri atau pemakalah yang telah menyampaikan ilmunya pada kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat memandu jalannya acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.